Halo Gadget Hunter, bulan Mei 2025 ini dunia smartphone lagi rame banget. Ada banyak handphone keren yang resmi masuk ke Indonesia. Dan masing-masing punya keunggulan yang bisa bikin kamu tergoda untuk upgrade. Dari kamera setara flagship sampai performa dewa buat gaming. Jadi jangan kemana-mana. Ini dia 6 handphone terbaru yang wajib masuk wishlist kamu bulan ini. Yang pertama, Tecno Camon 40 Pro 5G. Kita mulai dari Tecno Camon 40 Pro 5G. Yes, brand Tecno makin hari makin nekat. Tapi bukan nekat kosong. Karena handphone ini datang bawa senjata berat. Kamera utama pakai sensor Sony IMX890 50 megapiksel dengan OIS. Hasil foto malamnya bikin kita mikir dua kali. Ini beneran handphone 5 jutaan? Layarnya juga udah luar biasa. Panel AMOLED 6,78 inci. Dengan refresh rate 14.4 Hz. Smoothnya bukan main. Cocok buat kamu yang suka konten atau gaming. Chipsetnya Dimensity 8200 Ultimate. Setara dengan performa handphone flagship tahun lalu. Plus fast charging 70 watt, baterai 5000 mAh. Kalau kamu pengen handphone buat foto-foto, performa tinggi, dan desain elegan, Tecno 1 ini wajib dilirik. Yang kedua, Realme 14T 5G. Selanjutnya ada Realme 14T 5G. Ini dia handphone yang jadi incaran banyak orang sejak teasernya keluar. Chipsetnya pakai Dimensity 8100 yang artinya gaming, editing, multitasking, semua lancar jaya. Layarnya 6,6 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Emang bukan AMOLED. Tapi kualitas visualnya tetap solid. Apalagi buat kamu yang suka main Mobile Legends atau scroll TikTok seharian. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 67 watt. Bisa isi dari 0 ke 100% dalam waktu sekitar 45 menit aja. Kamera utamanya 64 megapiksel dengan fitur AI Scan Optimization. Buat foto makanan sampai sunset hasilnya memuaskan. Yang ketiga, Realme 14 5G. Buat kamu yang budgetnya lebih ketat, Realme 14 5G bisa jadi alternatif manis. Chipsetnya Dimensity 6100 Plus, yang walaupun bukan kelas atas, tapi untuk harian, WA, Zoom, Netflix, sosial media, semua aman. Desainnya ringan dan slim, cocok untuk pengguna yang lebih suka handphone compact. Layarnya tetap mendukung 120 Hz, jadi pengalaman visual tetap oke. Kamera 50 megapikselnya cukup bisa diandalkan, apalagi di kondisi terang. Dan tentu, baterai 5000 mAh plus fast charging 33 watt bikin handphone ini tahan seharian. Ini handphone yang cocok buat pelajar, mahasiswa, atau pengguna harian yang butuh performa stabil dan harga bersahabat. Yang keempat, Samsung Galaxy A26 5G. Kita masuk ke kubu Samsung. Galaxy A26 5G akhirnya resmi hadir. Dan meski nggak terlalu heboh, tapi punya daya tarik tersendiri. Ditenagai Exynos 6100, performanya memang nggak untuk gamer berat. Tapi buat pemakaian stabil, multitasking ringan, dan dukungan jangka panjang, Samsung masih juara. Layar PLS 6,5 inci Full HD Plus cukup terang. Dan One UI 6.1 berbasis Android 14-nya clean banget. Kamera utama 50 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel cukup untuk keperluan sehari-hari. Apalagi buat kamu yang butuh stabilitas software dan garansi update hingga 3 tahun ke depan. Ini handphone yang pas buat orang tua atau kamu yang butuh handphone tahan lama, bukan sekedar spesifikasi tinggi. Yang kelima, Vivo P50 Lite. Kalau kamu cari handphone yang cakep buat nongkrong dan eksis di media sosial, Vivo V50 Lite adalah jawabannya. Desain flatnya stylish, bodinya tipis dan ringan. Layarnya AMOLED 6,67 inci yang terang dan tajam. Tapi yang jadi bintang di sini adalah kameranya. Kamera utama 64 megapiksel dan kamera selfie 32 megapikselnya bisa bikin kamu tampil maksimal di setiap story atau video call. Snapdragon 6 Gen 1 sebagai dapur pacunya cukup buat ngedit reels, main game ringan, atau switch antara aplikasi dengan lancar. Baterai 5000 mAh plus fast charging 44 watt juga bikin kamu nggak perlu sering-sering colok charger.
Yang ketujuh, Poco F7 Ultra. Kita tutup daftar ini dengan sang monster, Poco F7 Ultra. Ini handphone yang siap ngegas dari segala sisi. Prosesornya Snapdragon 8 Gen 3. Chipset tercepat Android saat ini. Layar AMOLED 6,8 inci dengan refresh rate 14.4 Hz dan touch sampling rate tinggi. Bikin kamu nggak akan ketinggalan satu frame pun di game kompetitif. Kamera utama 108 megapikselnya juga bisa rekam 4K dengan sangat stabil. Cocok buat konten kreator. RAM 12 atau bahkan 16 GB dan baterai 5100 mAh yang diisi dengan fast charging 120 Watt. Bayangin, ngecas 0-100% cuma butuh waktu 19 menit. Kalau kamu gamer, editor, atau power user, ini handphone bakal bikin kamu jatuh cinta sejak booting pertama. Jadi, dari 6 handphone keren di bulan Mei 2025 ini, yang mana yang paling cocok buat kamu? Kamera, performa, atau desain stylish? Tulis pilihan kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu udah mantap mau beli, link pembeliannya udah aku taruh di deskripsi.